Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Miftahul Khairani, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 31 Muaro Jambi, Kabupaten Muaro Jambi. Dengan fasilitator Bapak Sugito SPD dan pengajar praktik Bapak Hermanto SPD. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, Modul 1.1, Koneksi Antar Materi. Pendidikan dan pengajaran merupakan satu kesatuan integral yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan memiliki tugas penting untuk mendorong kemajuan bangsa agar dapat terlepas dari kebodohan dan kemiskinan. Sedangkan pengajaran adalah proses untuk memperoleh pendidikan yang berfaedah dalam kehidupan dan penghidupan. Tujuan pendidikan. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Ing ngarso sung tulodo, pendidikan harus senantiasa membawa kebaikan yang ditunjukkan melalui perilaku daripada insan-insan pendidikan. Guru senantiasa memberi contoh, teladan yang baik bagi siswanya, baik dalam perilaku sehari-hari maupun budi pekertinya. Teacher as role model. Ing madya mangun karso. Di tengah harus bisa membangkitkan semangat siswanya apabila mereka mulai lelah dalam belajar. Motivasi sangat diperlukan dalam hal ini. Tutwuri handayani. Di belakang harus memberikan dorongan supaya menghasilkan sumber daya manusia yang tangguh dan siap bersaing dalam kancah internasional. Setelah mempelajari modul 1.1 yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas, yang pertama, siswa harus mendengarkan setiap kali saya menyampaikan materi, duduk tenang tanpa aktivitas lainnya, sehingga ketika ada beberapa anak yang ngobrol, langsung diberitahu bahwa tidak boleh ribut, tidak boleh berisik. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada selesainya materi dan pencapaian KKM, mengutamakan aspek kognitif anak. Di sini, yang saya percaya bahwa ketika siswa sudah mencapai KKM pada pembelajaran, maka siswa tersebut berarti bisa menuntaskan materi tersebut dengan nilai KKM yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, menggunakan buku dan bahan ajar seadanya dan melarang penggunaan gadget selama pembelajaran berlangsung. Di sini, sekolah saya tidak mengizinkan siswa untuk membawa smartphone. Padahal smartphone sangat digunakan, sangat berdampak positif untuk pembelajaran anak di kelas walaupun ada juga dampak negatifnya. Pemikiran saya, jadi siswa harus pandai di mata pelajaran saya bahasa Inggris. Bahkan tak segan saya juga memberikan sanksi tiap kali ada siswa yang bolos
atau bahkan tidak mengerjakan tugas yang saya berikan. Jadi, pembelajaran terkesan monoton dan membosankan, bukan hanya bagi anak, tapi bagi saya pribadi juga sebagai pendidik. Yang merubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini, yang pertama, merubah pemikiran saya bahwa guru dan buku bukanlah satu-satunya sumber belajar mereka, karena pada dasarnya masih banyak sumber-sumber yang lain yang dapat dengan mudah diakses melalui smartphone yang mereka miliki. Pembelajaran terpusat pada siswa dan guru hanya menuntun, mengarahkan, juga sebagai fasilitator. Merubah perilaku dengan mengemas pembelajaran lebih baik, lebih menarik, agar memotivasi siswa dalam belajar. Memberikan kebebasan pada anak untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan kemampuan, minat, bakat, dan kreativitasnya. Tidak lagi memberikan sanksi pada siswa yang lupa atau bahkan tidak bisa mengerjakan tugas yang saya berikan. Dan pemikiran saya juga akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Perubahan pada perilaku saya pada saat pembelajaran, saya telah menerapkan tutur kata yang sopan dan selalu memberikan senyuman yang membuat siswa tidak tertekan dalam pembelajaran. Saya lebih disiplin dalam waktu pembelajaran, menghargai siswa yang kurang mampu memahami materi pembelajaran yang diberikan dengan menuntun mereka supaya lebih bisa dan lebih bersemangat lagi dalam belajar. Lebih menghargai segala pendapat dari siswa maupun rekan guru di sekolah. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, merancang pembelajaran yang inovatif dan interaktif dengan melibatkan peserta didik atau siswa. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Yang kelima, menerapkan sistem AMONG, menuntun bukan menuntut. Yang keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dan mengintegrasikan permainan maupun adanya ice breaking dalam pembelajaran. Pada kesimpulannya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Pendidikan juga harus mengajarkan budi pekerti dan berhamba pada anak. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.